Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, Bunda, apa kabar semuanya? Sehat? Lancar puasanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Di awal, Ahilman ingin kita sama-sama baca doa. Yang doa ini diajarkan untuk dibaca setiap hari di bulan suci Ramadan. AA sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku selama bulan Ramadan. Dan ya Allah, selamatkanlah bulan Ramadan untukku. Dan terimalah semua amalku di bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal alamin. Bunda, Ramadan itu bulan penuh cinta. Tidak ada cinta yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia melebihi bulan suci Ramadan. Betul? Mau dicintai Allah? Mau aja, mau banget. Cius. Mi apa? Ramadan itu bulan penuh cinta, betul? Kenapa bulan penuh cinta? Karena semua yang kita hadirkan di bulan Ramadan akan menghadirkan cintanya Allah kepada kita. Ada 5 amalan yang bisa kita hadirkan, yang dengan amalan ini insya Allah kita bisa mendapatkan cinta dari Allah. 1, Ramadan itu disebut dengan Syahrus Siyam, bulannya berpuasa. Betul? Hari ini puasa? Aman? Lancar? Insya Allah yang puasa dicintai sama Allah. Yang kedua, Ramadan itu disebut dengan Syahrul Qiyam, bulannya Qiyam, bulannya sholat. Betul? Siangnya sholat, malamnya sholat. Bahkan ada sholat Qiyamul Lail yang khusus di bulan Ramadan. Namanya sholat apa? Taraweh. Sholat taraweh aman? Aman? Yang ketiga, Ramadan itu Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Udah berapa juz bacaan Quran? Juz Al-Puket habis. Juz mangga habis. Juz Al-Quran. Yang keempat, Ramadan itu Syahrus Sodaqoh, bulannya Sodaqoh. Udah Sodaqoh belum? Bunda, kalau Sodaqoh yang terbaik atau yang tersisa?
Kalau bulan Ramadan, sodakonya harus lebih baik, setuju? Dan yang kelima, Ramadan itu syahrud doa, bulannya berdoa. Betul? Udah doa? Doain suami udah? Kok agak mengkhawatirkan gitu jawabannya? Ramadan ini bulannya kita berdoa. Salah satu yang berharap ame bunda semua, doakan keluarga kita. Betul? Karena Ramadan itu bulan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga saat berpuasa. Betul? Ramadan ini bulan keluarga. Bunda bisa lebih dekat sama keluarga ketika bulan apa? Ramadan. Betul? Mungkin kalau di luar Ramadan makan kadang-kadang masing-masing. Betul nggak? Minimal ketika Ramadan makan bisa bareng-bareng, minimal ketika sahur. Betul? Walaupun mungkin kalau ketika buka masing-masing, mungkin suami masih di kantor. Walaupun biasanya kalau ketika bulan Ramadan pulangnya lebih cepat. Betul nggak? Bunda bisa ngumpul sama keluarga ketika makan, buka dan sahur. Bunda bisa ngumpul sama keluarga berangkat ke masjid sholat taraweh. Betul? Bunda bisa kumpul keluarga nanti di akhir Ramadan. Bunda mudik ke kampung halaman dengan keluarga. Maka kaget, aneh kalau ada orang yang bertemu Ramadan tapi keluarganya nggak tambah dekat. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Maka bunda sayang, pemirsa BTV yang dirahmati Allah, jadikan bulan Ramadan adalah bulan keluarga. Bulan untuk menghadirkan keharmonisan di rumah tangga. Bulan yang bisa membuat kita yang jauh jadi dekat. Betul? Yang bertengkar lebih berdamai. Yang marah lebih memaafkan, yang benci saling mencintai. Ini mumpung di bulan suci Ramadan. Jangan sampai bunda berpuasa di Ramadan tapi keluarga tidak bisa menemukan kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah jaga kerukunan kita di rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Baik, tepuk tangan Ibu untuk Ahilman. Baik, sekarang Bedu kasih kesempatan jamaah untuk bertanya ya. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ya udah kalau nggak ada deh. Mana? Oke, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala dari Majelis Taklim Al-Amin, Pabuaran Bojonggede, Bogor. Ibu Lala. Iya. Temannya Tiki Wiki. Iya, silakan Bu Lala. Ya, AA mau curhat AA. Boleh. Saya dan suami itu selalu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga ya AA. Nah, ini kan bulan puasa nih AA. Jadi kan kayaknya nggak bisa gitu, kami nggak bisa melakukan itu setiap hari gitu karena lagi puasa AA. Nah, terus akibatnya suami saya jadi uring-uringan terus AA. Terus pertanyaan saya, apakah suami saya berdosa gitu AA kalau puasa tuh sambil uring-uringan gitu AA? Iya begitu AA, pertanyaan saya. Makasih AA jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan A. Gimana Bang Bedu, gimana? Saya selalu menjaga keharmonisan rumah tangga. Baik. Dengan cara berhubung sedang bulan puasa gitu Ayah. Iya. Kan biasanya kalau bukan bulan puasa setiap hari. Iya. Senin sampai Minggu tuh Ayah. Nah karena ini bulan puasa jadi gak bisa tiap hari Iya. Nah akibatnya suami saya jadi urang-urangan. Urang Bogor, urang uringan ya.
jadi uring-uringan. Nah, Iya. apakah suami saya berdosa, puasanya uring-uringan? Nah, bagaimana tuh? Oke. Bunda. Kita mulai membahas dulu terkait berhubungan di bulan Ramadan. Ya. Boleh atau tidak? Berhubungan suami istri di bulan Ramadan boleh, tapi bukan saat berpuasa. Silahkan datangi istrimu di malam hari ketika bulan Ramadan. Betul? Makanya mohon maaf, Bunda, Ayah, pemirsa, jangan kemudian karena bulan Ramadan kita jadi jaga jarak dengan pasangan. Malam hari boleh? Boleh. Maka silahkan. Artinya mohon maaf. Ibu juga mohon maaf ya. Jangan sampai karena ini bulan Ramadan libur. Jangan. Selama kita waktunya longgar, badan kita juga sehat. Betul? Tidak ada alasan syar'i yang membuat kita harus menghindar. Bismillah. Temani suami, layani suami, karena melayani suami itu ibadah. Betul? Asal jangan di siang hari dalam keadaan puasa. Jelas? Jadi Bunda mohon maaf, tidak ada alasan karena ini puasa. Saya jadi nggak bisa. Yang pertama, jadi tidak ada alasan Bunda mengurangi keharmonisan dan mengurangi romantisme dengan suami walaupun ini bulan suci Ramadan. Jadi satu, Bunda tetap bisa menjaga romantisme dengan suami walaupun di bulan suci Ramadan. Yang kedua, suami saya uring-uringan. Karena ibu menjaga romantismenya. Iya, karena ibu tidak memberi apa yang suami minta. Dosa enggak suami Bunda? Mohon maaf, sebelum kita menentukan dosa atau tidak suami Bunda, tanya apa yang bikin suami kita uring-uringan. Betul? Kalau suami kita uring-uringan karena kita, kemudian bikin suami puasanya enggak fokus, uring-uring, berarti yang salah suami atau kita? Betul? Makanya Bunda bilang sama suami, Ayah, memang di hari lain mah kita teh berhubungan di pagi hari. Kan sekarang mah lagi puasa, jadi nggak bisa berhubungan di pagi hari. Kalau mau nanti di malam sabar. Betul apa betul? Kan Bunda bisa alihkan waktunya. Bukan ditolak. Mikir. Lagi puasa, minta. Suami digituin, kesel nggak? Sakit nggak? Jangan digituin. Iya. Bunda kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Ulangi. Ya, apa Bu? Kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Bunda tahu nggak bisa nolak. Ini kan lagi puasa, betul? Nggak boleh ya, nggak boleh nggak boleh. Iya Bunda, Ayah tahu. Ayah kan minta buat tadi malam. Katanya minta pagi ini. Enggak, Ayah juga tahu masa pagi-pagi. Iya, kan lagi puasa ya. Iya, ntar malam ya. Habis terawih. Nah, kalau suami begini, bagus kan? Iya. Minta. Ada suami yang gak kayak begini. Ditolak sekali. Talak. Ada kan? Gak bisa. Nah, Langsung uring-uringan. uring-uringan.
Enggak gitu ya. Makanya bundanya juga kudu ngerti. Kadang-kadang yang kurang komunikasinya kita. Betul? Kalau suami kita dingertiin, dipahamin, insya Allah akan baik-baik saja. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Semoga suami Bu Lala bisa mengerti dan keharmonisan rumah tangga Bu Lala bisa terjaga. Walaupun bulan puasa, Bu Lala dan suami bisa lala-lala. Tapi di malam hari ya. Gitu. Ya. Iya. Izin bertanya Ahilman. Saya punya anak remaja yang alhamdulillah puasanya sudah sangat lancar. Tapi masalahnya pas lagi puasa saya sempat mergokin anak saya nonton film yang ada adegan dewasa di komputernya. Nah, saya bingung gimana cara matiin komputernya. Bukan, maaf. Saya bingung gimana cara nasihatinnya kalau hal itu nggak baik. Kebetulan saya orang tua tunggal karena suami sudah tiada. Mohon bantuannya. Dari Bunda Penjual Kue. Ya, ini nama yang kirim pertanyaannya. Bunda Penjual Kue. Silakan. Bunda. Saat kita berpuasa di bulan Ramadan khususnya, memang yang puasa bukan hanya perut dari makan, bukan hanya tenggorokan dari minum, betul? Semua anggota tubuh kita harus puasa. Termasuk mata harus berpuasa. Artinya mata ini harus terjaga agar tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ada anak yang sudah remaja, puasanya bagus, tapi kemudian matanya tidak berpuasa karena melihat yang tidak baik. Perlu kita nasihati, betul? Satu, gimana cara nasehatinnya? Bunda sebagai orang tua pelan-pelan nasehatinnya. Anak zaman sekarang mah Bunda, nasehatin teh nggak bisa langsung, betul? Kudu pelan-pelan sambil dikasih tahu dampak buruknya apa. Mohon maaf ya, melihat gambar-gambar, tayangan-tayangan yang bersifat pornografi itu merusak otak. Betul? Merusak akal. Kemudian daya pikir, daya tangkap otak ini jadi lambat gara-gara sering menonton yang tidak baik. Betul? Yang kedua, dampaknya mempengaruhi pada akhlak. Mohon maaf, nauzubillahi min dzalik. Sekarang banyak berita yang bikin kita sakit. Betul? Ada seorang kakak misalnya, mohon maaf, yang udah remaja, mohon maaf, melakukan asusila kepada anak kecil. Ada nggak berita itu? Belum lagi cerita yang di sana, yang ya Allah sedih kita, sedih. Seorang ayah, nauzubillah, melakukan sesuatu yang tidak baik kepada anak perempuannya. Ada nggak berita itu? Ini kan dampak dari apa? Mata yang sering melihat sesuatu yang tidak baik. Dan mohon maaf, yang ketiga ini dampaknya akan membawa kita pada jurang dosa dan maksiat. Makanya ingetin anak kita, ingetin. Yang kedua, biar anak kita nggak sibuk dengan yang nggak baik, maka sibukkan dengan yang baik. Contoh, ketika Ramadan suka ada acara apa? Pesantren kilat. Ada nggak? Di masjid ini, di sekolah ini, ikutin. Biar anak kita punya kesibukan. Karena biasanya kalau kita sibuk sama yang baik, kita akan lupa sama yang buruk. Tapi kalau kita tidak sibuk dengan yang baik, kita akan disibukkan dengan yang buruk. Kalau enggak disibukkan dengan amal soleh, maka kita akan disibukkan dengan dosa. Makanya ketika Ramadan dia puasa,
Bunda bikin kegiatan agar anak kita sibuk dalam kebaikan. Betul apa betul? Nah yang ketiga, cari lingkungan yang baik. Karena biasanya tontonan seperti itu akibat pergaulan yang tidak baik. Betul? Kalau anak remaja kita dikasih gadget, dikasih handphone, Bunda sebagai orang tua cek, lihat gimana isi handphonenya, apa yang sering dia buka. Sebagai orang tua wajib kita mengawasi anak kita. Betul? Maka bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk kita tarbiyah keluarga. Untuk kita yang punya pasangan bisa saling berbagi tugas bersama pasangan selama Ramadan. Betul? Bunda, Aa tahu Bunda pasti capek ketika Ramadan. Capek enggak? Bunda harus nyiapin buka, harus nyiapin sahur. Capek enggak? Ayo bilang sama suami, berbagi tugas sama suami. Suami kita nyari rezekinya yang lebih semangat. Karena biasanya pengeluaran ketika Ramadan juga lebih banyak, lebih besar. Betul? Bunda jangan suka ngeluh sama suami. Ayah, Bunda teh capek. Kata suami, emang jadi ayah gak capek? Capek. Makanya bagi tugas. Ayah, urusan rumah tangga mama yang ngerjain. Tapi ini anak pertama tuh ngajinya belum selesai. Bagian ayah yang simak, yang dengerin ngaji anak kita. Ayah, tuh anak yang kedua lagi mau belajar, nggak ada yang nemenin. Ayah yang nemenin. Ayah, nanti sholat taraweh kita bareng-bareng ke masjid. Ayah, subuh kita ikut kuliah subuh, ngaji di masjid. Ayah yang bagian tanggung jawab. Jadi ibu urusan rumah, ayah urusan ilmu di rumah. Betul apa betul? Bisa nggak begitu? Bisa. Ayo saling berbagi peran, saling berbagi tugas. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Betul? Mohon maaf ya, sikap yang curiga, sering berantem, sering nuduh. Sebelum Ramadan ini berhenti ketika Ramadan. Jadikan Ramadan bulan penuh cinta. Betul? Yang bisa menjadikan bunda dengan suami makin dekat dengan Allah dan makin bermanfaat dalam kehidupan. Tepuk tangan buat kita semua. Baik ya, itu jadi saling berbagi peran dalam rumah tangga sehingga keharmonisan di bulan Ramadan tetap tercipta dan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Silakan, saudara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Heti Nurhayati Ningsih dari Majelis Taklim Al Barokah Pabuaran Unyur, Kota Serang, Provinsi Banten. Aa curhat dong. Boleh Bunda. Begini A. Ya. Suami tuh kalau bulan puasa kerjanya tidur aja A. Padahal libur kerja. Pernah sampai ketinggalan sholat itu A, enggak sholat seharian. Pernah sekali waktu A, saya berantem kecil lah A. Gara-garanya saya tuh minta tolong. Pak tolong si anter nih takjil ke masjid. Iya. Enggak dianterin Pak Ustadz, malah ketiduran. Jadi saya tuh kesel ya Pak Ustadz ya. Sedangkan saya kan sibuk juga nyiapin takjil buat anak-anak ya Pak Ustadz ya. Itu malah tidur aja. Sampai Gimana? sahur, bangun-bangun sahur. Bangun-bangun mau maghrib. Oh, mau maghrib. Okay. Jadi gini Pak Ustadz, yang saya tanyakan gimana caranya untuk mengingatkan suami saya agar bisa berbagi di bulan puasa itu Pak Ustadz. Biar jangan tidur aja Pak Ustadz. Iya. Mungkin hanya itu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
suaminya tidur mulu, sampai mau maghrib tuh takjil nggak dianterin, akhirnya berantem tuh sama suaminya. Yang harusnya perannya bisa dibagi, jadi nggak dibagi karena suaminya tidur mulu. Nah, bagaimana tuh menasihati suaminya seperti itu tuh? Silakan. Iya, sering kita bahas ya bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi kalau tidur terus bukan jadi ibadah, tapi namanya jenazah. Tidur terus. Maka mohon maaf, jangan menggunakan dalil tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah untuk tidur terus. Betul? Tidurnya orang yang berpuasa ibadah ketika kapan dan apa alasannya? Satu, agar kita menghindari perbuatan maksiat. Daripada di siang hari kita bikin maksiat, kita milih tidur. Boleh? Dua, tapi ketika tidurnya pun tidak melalaikan dia terhadap menjalankan perintah Allah. Salah satunya sholat. Ada yang nanya begini, gimana kalau ada orang puasa tapi nggak sholat? Kan suka ada ya? Gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Kata guru saya, orang yang puasa tapi nggak sholat sama kayak orang pakai baju tapi nggak pakai. Jelas apa jelas? Sholat itu wajib, betul? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tegak sholatnya, bener sholatnya, bener agamanya. Tapi rusak sholatnya, rusak semua amalan agamanya. Maka jangan sampai ada bahasa, saya kan puasa, boleh nggak sholat? Gimana? Sholat itu wajib, puasa Ramadan juga wajib, dua-duanya harus, betul? Justru kita berharap dengan adanya bulan Ramadan membuat kita lebih baik sholatnya. Yang mohon maaf, di luar Ramadan mah bunda tekan ya, azan zuhur jam 12, sholatnya jam berapa? Azan asar jam 3, sholatnya jam berapa? Meren mungkin sebelum Ramadan mah gitu orang teh sholatnya, betul? Mungkin begitu kita sholatnya. Nah pas Ramadan mah atuh ulah gitu. Jangan begitu. Kalau azan zuhur jam 12, bunda udah siap-siap jam setengah 12. Mumpung bulan suci Ramadan. Yang sunnah diberikan pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan. Di luar Ramadan bunda jarang qobliyah, jarang ba'diyah. Atuh pas Ramadan mah ba'diyah qobliyahnya dijaga, betul? Jangan sampai kita teh puasa tapi enggak sholat. Komo tidur terus mah, apalagi tidur terus mah. Jangan ya bu ya. Ya bu ya. Ya bu ya. Maka kalau suami tidur, bangunin jangan. Bangunin jangan. Apalagi udah masuk waktu sholat, bangunin jangan. Bangunin. Ayah. Iya ya. Iya bun. Iya bun. Iya bun. Ada bunda. Agak kencang sedikit. Ya. Ini Ramadan. Jangan sampai membuat suami terlena. Syukur-syukur mah bunda bisa bangunin. Buaya! Bangun! Iya bun. Sarewai. Iya bunda. Agak maksa. Sedekah, ayah anterin tajil ke masjid. Iya bunda. Sekarang. Iya bunda. Jadi kitanya juga kudu keras, betul nggak?
Ini masanya bulan Ramadan, sahrus sodako. Istri udah bikinin takjil, suami tinggal nganterin doang. Sorry wahai. Ya Bu. Tidur terus, Iya. betul? Ayo ayah, Iya, ayo benar. ini mama udah bikin ini. Tajil. Kenapa? Malah suwi. Jadi sulit sih. Ayah anterin sedekah. Makanya bunda harus sama suami. Ayah ada uang lebih nggak Ramadan ini? Kenapa? Bunda mau sedekah. Kan suka gaji nambah kan? Nambah. Dapat apa biasanya? THR, betul nggak? THR teh jangan dihabisin buat urusan kita doang. Justru THR teh bunda gunain buat nambahin sodako. Bunda, kalau tanya sama AA, sodako apa yang paling keren ketika Ramadan? Infak sodako, ngasih makan orang yang sedang berbuka. Oh, betul. Makanya bunda kan punten, AA dulu waktu tinggal di kampungnya di Garut suka ada jadwal. Hari pertama ce ini, ya kan? Hari kedua ce ini, ce gitu kan? Dulu almarhumah ibu saya suka kebagian hari apa? Ngasih lontong, Sama ngasih ya? gorengan, Iya. sama kan? Kalau bunda dapat jadwalnya, misalnya sebulan cuman 3 kali, Bismillah tahun ini mah, bilang sama DKM-nya, Pak, Sebulan penuh saya sebulan. Ngapain? Ikut buka di sana. bukan. Pak, sebulan korma dari saya. Saya nyiapin sebulan. Kalau bisa bunda korma satu masjid, masjidnya banyak, masya Allah. Ada juga yang paling sederhana, ngasih air minum. Ya. Bunda bisa beli dusan, kasih ke masjid. Selama orang minum itu air, pahalanya ngalir buat kita. Betul? Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau bunda puasa Ramadan 30 hari, setiap hari bunda ngasih orang berbuka, bunda dapat pahala seperti puasa 60 hari. Kebayang gak? Mudah-mudahan rezeki kita Allah tambahkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makan buat Ibu Yeti, Ibu Heti. Oke. Setelah suaminya Ibu Heti bangun, siapa lagi yang mau bertanya nih? Iya. Udah bangun kan Bu? Udah bangun. Jadi gantian yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Alawiyah dari Majelis Ta'lim Bani Salim Terumbu Suci Kasemen Serang. Tadi Ibu kok itu ada apa di situ? Doa. Hah? Doa. Oh doa. Bukan. Antara doa atau mau ngeliatin sesuatu. Iya. Betul. Iya betul. Antara doa atau mau ngeliatin sesuatu. Ya, silakan Ibu. Ibu Alawiyah. Ulangi lagi begini. Takut saya Ya Bu. curhat AA. Boleh bunda. Saya mau cerita. Kebetulan saya punya anaknya cowok semua tiga-tiganya. Oh 3 anaknya. Berarti 4 sama suami Ibu ya? 4 sama suami si ibu. Iya Bu. Kebetulan bulan puasa ini anak saya yang bungsu yang paling kecil berusia 10 tahun. Kebetulan dia selalu membantu saya untuk urusan berbuka puasa, membantu nyiapin gitu ya. Nyiapin buka puasa. Oh, Iya. bagus sekali. Iya. Terus sahurnya gitu. Kadang-kadang nyuciin piring. Kadang-kadang ya menyiapkan semuanya gitu. Terus kan kelihatan sama bapaknya ya. Sama bapaknya kan dilarang. Terus dia marah-marah. Katanya nggak boleh kalau anak cowok beres-beres nyuci piring. Terus Kata bapaknya? Kata bapaknya. Berarti suami Ibu dong bapaknya anak itu. Enggak, anak saya yang bungsu yang kecil. Nah, iya, berarti bapaknya anak itu suami Ibu kan yang marahin kan? Iya. Ya, kamu kan? Iya. Kebetulan suami ibu. Betul suami Ibu. Berarti Ibu melihat suami Ibu marah pada anak Ibu kan? Iya. Karena anak Ibu yang cowok gak boleh tuh cuci piring. Iya. kan? Iya, kadang-kadang gitu. Ya kan? Yang marah bapaknya. Bapaknya.
Suami saya. Bapak anak itu suaminya ibu. Oh iya benar. Iya. Yang marah bapaknya. Bapaknya. Suami ibu. Suami ibu. Marah ke anak ibu ya. Ke anaknya. Anaknya Berarti anak ibu. Anak ibu ya. Ibu anak ibu. Karena cowok kok nyuci piring, beres-beres rumah. Iya. Kata suami ibu terus. Ya marah-marah nggak boleh. Sayang, Nggak boleh. saya mau bertanyakan, apakah tidak boleh seorang cowok meski masih kecil bantu-bantu ibunya gitu? Hukumnya gimana? Kata Apakah suami ibu diperboleh? apa? Ya jangan, kan nggak boleh gitu. Boleh. Nah, ibu Nggak tanya boleh kepada bantu-bantu. ayah. Apakah boleh sebenarnya? anak usia 10 Pertanyaannya, tahun itu? apakah boleh anak cowok bantu-bantu, menyiapkan takjil dan lain-lainnya? Kalau Menurut ibu boleh nggak? Lah boleh meringankan tugas saya. Tapi kan apakah hukum kan beda. Iya. Tapi kalau Apakah menurut ibu diperbolehkan? Apakah menurut suami ibu tidak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kan masih kecil, katanya cowok ganti. Cowok Takut kebiasaan gitu. Oh, nanti takut kebiasaan. Iya. Oke. Jadi Pertanyaannya, apakah Boleh. boleh anak cowok bantu-bantu? Iya. Hukumnya gimana dan bagaimana? Terima Iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah boleh suami anak cowok bantu-bantu ibu? Ya. Ya, tapi suami bilang tidak boleh. Nah, bagaimana menurut AA? Tolong dijawab. Iya. Jangan sekarang, nanti ya. Tanya dulu. Hah? Tanya dulu nanti. Iya, nanti. Jawabnya nanti. Mau nanya dulu sama suami beliau. Oh iya. Boleh nggak? Jangan, menurut AA ini jawabnya menurut AA. Karena kan menurut suaminya nggak boleh. Menurut ibu? Boleh. Tapi suaminya tidak boleh. Boleh, tidak boleh. Boleh, tidak boleh. Tapi bagaimana menurut AA? Iya. Menurut suami ibu? Tidak boleh. Menurut ibu? Boleh. Kalau gitu jangan kemana-mana, jangan. Baik ya Mah, di segmen sebelumnya Ibu Alawiyah bertanya tentang marahnya seorang ayah kepada anaknya karena anaknya yang masih kecil itu, yang bungsu itu, yang usianya 10 tahun, bantu-bantu pekerjaan rumah tangga ibunya. Yaitu beres-beres, cuci piring, nyapu, apalagi Bu Alawiyah tadi pekerjaan rumah tangganya benar rapi-rapi lah ya. Pokoknya pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh anak ibu, dibantu. Ayahnya marah. Jangan, nanti kebiasaan, kamu tuh anak laki, jangan ngerjain pekerjaan rumah tangga. Nah, terjadilah kontradiksi argumentasi ya Bu ya. Iya. Pendapat ibu boleh, pendapat suaminya nggak boleh. Nah, pendapat Ustadz bagaimana pendapat Ahilman? Seperti apa? Boleh apa nggak boleh? Silakan Ahilman. Bunda. Yang pertama, seorang anak membantu pekerjaan rumah tangga ibunya. Boleh? Apa enggak boleh? Jawabannya boleh. Betul? Dan kalau kita melihat misalnya, mohon maaf, baginda Nabi SAW juga sering membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Betul apa betul? Makanya mohon maaf, kalau ada seorang anak laki-laki atau mungkin naik levelnya seorang suami membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, baik tidak? Baik. Bagus tidak? Bagus. Mulia tidak? Mulia. Jangan merasa jadi rendah ketika suami membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Justru suami itu naik levelnya, mendapatkan pahala yang istimewa ketika dia sering membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Betul? Termasuk anak laki-laki. Jangan karena dia anak laki-laki kita bilang gak boleh ke dapur. Gak boleh begitu. Tetap selama itu jadi kebaikan. Betul? Tidak, mohon maaf ya, tidak membuat anak laki-laki kita, mohon maaf, jadi mengarah ke mayuk, menjadi seorang perempuan. Khawatirnya begitu. Selama ada pendidikan dari kita, boleh. Kenapa harus dilarang? Betul? Bahkan itu akan membuat seorang anak laki-laki itu lebih dekat dengan ibunya.
Karena dia bisa melihat lelahnya ibunya, capeknya ibunya, betul? Dan berharap ketika nanti dia dewasa, dia juga pandai menghargai perempuan dalam hidupnya. Kalau nanti dia menikah, dia juga pandai memuliakan istrinya, betul? Maka mohon maaf, biasanya cinta pertama anak laki-laki itu ibunya, cinta pertama anak perempuan itu ayahnya. Anak laki-laki biasanya deket sama ibunya, anak perempuan deket sama ayahnya. Kebetulan kan ibu sering bilang tadi kebetulan ibunya sering masak, suka masak, kerjanya di dapur. Anaknya deket sama ibunya, pengen bantu ibunya, boleh atau tidak? Maka sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi yang pasti pendidikan di keluarga itu harus benar-benar kita perhatikan. Betul? Ibu bilang sama suami baik-baik ya. Ayah. Iya bunda. Saya siapa? Saya ayah ya. Kata A.A. Hilman, boleh anak laki-laki bantuin mamahnya di dapur. Tapi itu kan pekerjaan wanita ya. Iya, itu kan bukan jadi pekerjaannya dia. Dia bantu-bantu aku aja di sana. Jadi boleh kata Hilman? Boleh. Bukannya enggak boleh? Ya kalau kata Hilman boleh. Boleh. Ya sudah, ayah bantuin bunda juga masak-masak. Boleh. Beres-beres. Boleh. Cuci piring. Boleh. Bersihin rumah. Boleh. Masak. Boleh. Gosok. Nyetrika. Terus tugas bunda apa? Oke, kita tepuk tangan buat Ibu Alawi ya dan semuanya ya. Terima kasih Hilman ya. Jelas ya bahwa laki-laki memang anak laki-laki dekat sama pada ibunya. Anda ingin membantu ibunya, tahu bagaimana capeknya menjadi ibu rumah tangga. Beratnya tugas sebagai ibu rumah tangga. Untuk itu di bulan Ramadan, bulan yang penuh cinta ini, maka berbagi peran antara suami dan istri itu juga penting karena sama-sama merasakan bagaimana beratnya berperan sebagai atau beratnya menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi saling membantu. Oke, kayak itulah tadi tausiah Hilman ya. Bulan puasa, bulan penuh dengan cinta. Terima kasih Hilman. Sebelum diakhiri acara hari ini, tausiah hari ini boleh ditutup dengan doa agar apa yang Hilman berikan kepada kita semua bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Kita bisa menjalankan ibadah puasa lebih hikmat, lebih fokus lagi, lebih khusyuk lagi dengan apa tadi yang Hilman sudah ajarkan, dan juga doa-doa kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Aminkan dalam hati masing-masing. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terbaik untuk kami. Allahumma sallimna li Ramadana wa sallim Ramadana lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin.